بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطيني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini malam ini kita mengaji tentang sifat-sifat para sufi. Sudah jelas dan berulang-ulang di minggu-minggu yang lalu kita berbicara tentang keadaan-keadaan atau apa itu sufi atau apa itu ilmu tasawuf. Maka sekarang saya akan terangkan sedikit saja sebuah keadaan para sufi, orang-orang yang hidup di jalan kesucian, di dalam ilmu bertasawuf dan para pejalan di jalan tasawuf ini. Yang paling menonjol adalah sebuah keberpantangan. Ini harus dipegang teguh, keberpantangan itu, karena dia berkait sangat erat dengan hawa nafsu. Ini adalah pokok-pokok di dalam perjalanan kesucian. Hawa nafsu apabila kita tidak menelitinya, dia akan berkembang di dalam hati. Maka segala sifat-sifat hawa nafsu di dalam hati kita harus benar-benar diteliti oleh kita di dalam memperhatikan gerakan-gerakan hati kita, yang di dalamnya garis keberpantangan itu adalah mutlak. Inilah dia riyadah kita. Sifat-sifat hawa nafsu sudah diterangkan di masa-masa yang lalu. Dia selalu menggiring kita, mempersahabati hati kita agar kita gemar mengikuti hawa nafsu itu. Ada sifat dasar manusia disebut nafsul imarah, nafsul amarah, selalu bekerja ke arah keinginan-keinginan kita dan kesenangan-kesenangan badania. Dan apabila kita mengikutinya, ini adalah musuh terbesar di dalam kehidupan kita, lebih besar daripada syaitan dan iblis. An-nafs. Yang manusia apabila mengikuti keinginan nafsu ini akan menggembirakan badaniah kita, akan menyenangkan badaniah kita. Apa gerangan itu? Kehidupan di alam semesta ini. Apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita pijak, apa yang kita makan, apa yang semua kita rasakan di alam semesta ini mengandung keinginan-keinginan dari dalam diri kita. Inilah harus diwaspadai. Para sufi menyebutnya itu adalah berhala kita sebenarnya. Kalau
saudara-saudara atau para sahabat sekalian, ingin menegakkan tauhid, bukan disuruh engkau tidak boleh menyembah ini, menyembah itu. Itu ilmu anak-anak, bukan itu. Anak-anak tahu jangan menyembah kuburan. Anak-anak tahu tidak akan menyembah kuburan, harus menyembah Allah Ta'ala. Jangan menyembah pohon, tidak ada, kecuali orang animis. Sekian ratus tahun yang lalu masih banyak animis. Tetapi yang paling berbahaya adalah berhala-berhala kesenangan diri kita. Pengikutan hawa nafsu kita itu adalah berhala-berhala, karena kita akan patuh di dalamnya kepada hawa nafsu kita. Berarti berhala kita hawa nafsu kita. Dan semua ajakan itu menyenangkan badaniah, sehingga nyaris manusia tidak diperdaya oleh hawa nafsu yang ada di dalam diri. Manusia tidak ada uang untuk kehidupannya. Lalu diganggu, engkau menipu saja, daripada anak istrimu di rumahmu akan mencaci makimu karena percobaan, gangguan pertahanan kehidupan kita untuk mensucikan diri itu lebih dekat di dalam rumah kita sendiri daripada di luar. Istri kita menghardik kita karena kekurangan sesuatu. Istri kita merendahkan kita karena kekurangan sesuatu. Datang daya khayal kita, tulul amal, datang dia menggelora. Angan-angan bermain kemana-mana untuk mendapatkan sesuatu berupa tuntutan kehidupan, berupa kesenangan badaniah. Itu angan-angan ditunggangi oleh syaitan, ditunggangi oleh hawa. Maka dia menjadi kendaraan berhala kita berkepanjangan di dalam kehidupan. Ini perlu diperpantangi ini. Apa bahasanya? Perlu diperangi untuk berpantang atas yang seperti itu. Untuk apa? Untuk tegaknya tauhid. Karena kalau tauhid yang jelas-jelas itu sudah tidaklah, nggak mungkinlah menyembah kuburan, meminta kepada kuburan orang mati atau apa. Tidaklah itu anak-anak itu. Tetapi menyembah kepada hawa nafsu, termasuk orang-orang yang galak, yang suka mensyirik-syirikan orang lain, dia menyembah hawa nafsunya. Dia menyembah pendapatnya. Berhalanya adalah pendapat-pendapatnya. Berbahaya itu. Itu syirik besar yang tidak terasa, yang manusia terlena. Jadi harus ada di dalam kewaspadaan. Karena hawa nafsu, manakala dia terlena, hawa nafsu masuk bermain. Manakala dia lemah, malas beribadat, malas berzikir, masuk di hawa nafsu. Bergabung dia dengan angan-angan. Manakala dia tidak ada kewaspadaan, tidak dirinci gerakan-gerakan hati kita, saat kita berhenti, lengah sedikit, masuk dia hawa nafsu dan bermain dengan angan-angan. Ini yang paling berbahaya. Inilah dia sifat-sifat para sufi, selalu waspada menjaga pintu hatinya, gerakan-gerakannya. Adakah di dalam nafas-nafasnya terbuang di dalam kehidupannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah di dalam kehidupannya menghabiskan nafasnya, umurnya dengan lalai,
dengan tidak mengingat Allah Ta'ala, dengan tidak bersyukur, tetapi kita dibiayai terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa berterima kasih, maka para sufi meneliti terus menerus di dalam hati agar jangan sampai lengah. Karena apa gerangan? Melihat ke masa depan, kalau kita akan mati, diteliti di dalam hari-hari, dalam jam-jam kehidupannya, adakah ini mencederai perjalanan kehidupannya, yang di hari nanti ada berbangkit dan ada berhitung untuk diri kita. Dalam Al-Quran banyak peringatan. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin. Banyak di dalam Al-Quran peringatan. Khusus orang-orang lalai, orang-orang yang tidak mengingat tentang masa depan. Masa kematian kita yang tidak kita ketahui. Atas dasar itulah sifat para sufi ada di dalam kewaspadaan. Adakah terbangkit hawa nafsu di dalam sebuah keberpantangan? Di dalam kitab-kitab banyak itu, saya lupa, ada seorang saya berjalan masuk di dalam pasar. Mohon maaf, saya lupa nama saya itu. Masuk di dalam pasar, melihat buah-buahan. Karena disiplin para sufi, sifat-sifat pendisiplinan diri, di dalamnya ada mengurangi tidur, menghitung-hitung banyak berzikirkah di dalam kehidupannya, banyak beribadatkah di dalam kehidupannya, atau banyak lupanya di dalam satu hari kehidupan. Yang kedua, adakah banyak berbicara ngawurkah, atau lidahnya dipakai menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau jawarihnya banyak dipakai ibadatkah, atau banyak dipakai untuk sia-sia, atau bahkan dipakai untuk maksiat diri. Yang ketiga, adakah dia terlalu banyak makan dan saat makan mengunyah makanan, menikmati makanan, dia lupa seketika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbius oleh sebuah rasa makanan yang dia makan. Diwaspadainya itu semua dengan sifat-sifat keberhati-hatiannya, maka terus menerus dalam keadaan berpikir. Seorang saya masuk ke dalam pasar, melihat buah-buahan, disebutkan di dalam kitab itu, beliau melihat buah tin, tertarik hatinya. Aduh, boleh juga ini buah tin, aku ingin bertahun aku tidak makan ini karena di dalam keberpantangan. Tetapi kalau dimakan saja mungkin tidak mengapa juga, sesuatu yang halal. Tetapi tidak berpunya sesuatu di dalam sakunya, tidak ada harta benda. Maka sendalnya dibuka. Tolong sendalku ditukar dengan satu buah saja, buah tin. Saya ingat sekarang. Namanya Malik bin Dinar. Teringat. Lalu tiba-tiba kata si tukang buah tin, nggak cukup itu, nggak bisa. Kalau tidak bisa, biarlah, tidak apa-apa. Lalu Malik bin Dinar pergi, meninggalkan buah tin yang sempat terbersit di dalam hatinya. Betapa manisnya kalau dimakan. Setelah itu, di pasar itu ada orang yang berbisik kepada si pedagang buah tin ini, engkau tidak tahu itu siapa? Itu saya Malik bin Dinar. Kata tukang buah tin, Masya Allah, aku tidak tahu itu kalau dia adalah saya Malik bin Dinar. Maka budaknya dipanggil, disimpan baki yang terbaik, ditumpukkan
makannya itu buah tin, angkat di atas kepalamu, tawarkan kepada si Malik bin Dinar itu, semoga beliau berkenan. Dan kalau beliau berkenan mengambil walaupun 1 biji saja, engkau kumerdekakan. Baik kalau begitu. Lalu dikejarnya, diikutinya itu dengan membawa buah tin di atas di sebuah nampan dan dibawa di atas kepalanya. Syekh, ambillah buah tin ini, Syekh. Kata Syekh, oh tidak. Tidak. Syekh, aku tahu kau menginginkan ini. Ambillah. Bila engkau berkenan, engkau boleh mengambilnya berapa atau semua. Kata Syekh, tidak. Demi Allah, Syekh, ambillah buah tin ini, dan apabila diambil buah tin ini, aku dimerdekakan, Syekh. Kata Syekh, bila engkau mendapat kemerdekaan apabila aku ambil buah tin ini, aku akan mendapat siksa. Tidak, tetap dikembalikan. Pasti orang awam akan bertanya, oh, Syekh tidak mau ibadah dengan mengambil sebuah tin, orang ini akan merdeka. Tetapi Syekh bukan melihat itu. Ini bahasa saya dan saya yang menilainya. Karena iming-iming ada sebuah peribadatan yang besar, maka lalu buah tin diambil pulang. Kira-kira seperti itu. Sedangkan keberpantangan roboh, hasil riyadah, hasil mujahadah berpuluh tahun patah saat itu pula. Dengan sebuah iming-iming, aku akan dimerdekakan. Masalah kemerdekaan Anda itu Allah yang akan menentukannya sesungguhnya. Mungkin ada penyebab-penyebab yang lain. Para sahabat sekalian, ini adalah sifat-sifat keberpantangan di dalam kehidupan sufiyah ini. Saudara-saudara sekalian, para sahabat, mengapa itu disiplin itu dibawa-bawa? Apabila hidup di tengah malam dan beribadat di tengah malam selalu terjaga. Paling tidak kita diajarkan dulu di masa kanak-kanak, diperdengarkan bahwa sepertiga malam itu adalah sangat mujarab sekali itu apabila kita berdoa. Turunnya rahmat, malaikat mencari-cari orang yang sedang berzikir di malam hari. Allah turunkan rahmat kepada orang-orang yang seperti itu. Maka barang siapa terjaga di malam hari, dia banyak beribadat di dalamnya, orang itu akan dimuliakan. Maka berpantang terlalu banyak tidur, ini keberpantangan. Berpantang banyak makan. Orang Islam di dalam 1 tahun, 1 bulan di bulan Ramadan diajarkan keberpantangan, termasuk berpantang kepada hal-hal yang halal, seperti buah tin tadi. Itu halal buah tin kalau diambil, tetapi berpantang. Ini dia dimanfaatkan di dalam perjalanan kehidupan kesucian oleh para sufi ini, dimanfaatkan. Dia tidak banyak makan, karena tidak banyak makan adalah membunuh kesenangan-kesenangan batinnya, membunuh kesenangan-kesenangan badannya. Dia membunuh, memberangus hawa nafsu dengan tidak banyak makan. Lalu yang satu lagi, tidak banyak celoteh di dalam kehidupannya, sesuatu yang tidak diperlukan di dalam kehidupan. Setiap kata-katanya pastilah mengandung pelajaran-pelajaran dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala pertaubatannya diperbanyak di dalam kehidupannya.
Untuk apa gerakan pertaubatan? Karena kelengahan-kelengahan, karena lalai-lalai yang tadi, karena lemah di dalam peribadatan, karena mengikuti hawa tadi, karena mempertuhankan berhala-berhala hawa nafsu tadi. Para sahabat sekalian, semoga di dalam kehidupan kita mampu mempercontoh orang-orang yang hidup di jalur kesufian ini, lalu menegakkan syariat di dalam kehidupan kita. Hiduplah, jagalah batiniah kita, lalu beribadat dengan sekeras-keras ibadat dengan berdasarkan syariat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.